Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan, teori dan regulasi. Itu perkembangan bisnis modern ditandai dengan meningkatkan kesadaran di dunia bisnis. Perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan laba dalam menjaga kelangsungan bisnis, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Dalam tanggung jawab tersebut dikenakan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR. Itu tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang memiliki organisasi tertentu khusus perusahaan. Itu pengertian di atas dapat dikatakan bahwa itu merupakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan melalui manajemen yang akan berdampak bagi semua pemangku kepentingan. Terus selanjutnya contoh bentuk tanggung jawab. Itu ada berbagai macam. Salah satunya dari kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, memberi beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Itu pendanaan untuk meliharakan fasilitas umum, sumbangan untuk desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan manfaat untuk masyarakat banyak, terutama dengan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu. Terus selanjutnya tanggung jawab sosial perusahaan di dalam peraturan undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanaman modal kewajiban. Yang pertama itu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua itu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keempat itu mematuhi semua ketentuan peraturan keundangannya. Pengertian di atas itu pasal 15B lebih jelas lanjutnya menerangkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab menegakkan pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang relasi, seimbangan dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat. Terus selanjutnya itu manfaat tanggung jawab bagi masyarakat dan perusahaan. Itu bagi perusahaan itu dengan ada CSR sangat bermanfaat. Salah satu darinya yaitu yang pertama mengembangkan citra perusahaan. Yang kedua melakukan kegiatan CSR konsumen dapat mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik untuk masyarakat. Yang ketiga memperkuatkan merek perusahaan. Yang keempat membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima menciptakan inovasi yang pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Itu teori tanggung jawab perusahaan melakukan kepedulian perusahaan terhadap manfaat pemangku kepentingan yang lebih luas daripada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan saja atau pemegang saham. Terus regulasi peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih khusus tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih menjadikan CSR tidak hanya menjadi kegiatan yang sukarela tapi menjadi komitmen, yang artinya tanggung jawab memperkuatkan kebijakan untuk menegakkan CSR. Terus yang terakhir itu tanggung jawab hidup dalam konsep Islam. Itu pengertian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenakan dengan istilah fikih lingkungan hidup. Itu secara bahasa Arab itu fikih berasal dari kata fakihah yafqahu fikhan. Maknanya
maknanya dalam bahasa Indonesia artinya pengetahuan terhadap sesuatu, dan al-fahmu dalam bahasa Indonesia itu pemahaman. Itu kata al-ba'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu suatu ruang bebas dengan semua benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, kehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu dapat melanjutkan bahwa fikih lingkungan adalah cabang dari program dalam disiplin ilmu lingkungan hidup yang dibangun bahwa kerangka filosofi muslim dan berdasarkan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurea Eka Mayasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Pandangan Islam tentang hukum pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, serta bagaimana tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi dalam berbagai sumber fikih dan tafsir, masalah tersebut belum dijelaskan secara spesifik. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu, masyarakat belum mengalami krisis lingkungan seperti yang terjadi pada saat ini. Dalam undang-undang juga sudah dijelaskan, yaitu terdapat di nomor 32 tahun 2009 tentang bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan, yaitu yang berisi kesatuan ruang, semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian fikih alfiah. Fikih alfiah atau fikih lingkungan yang adalah fikih yang membahas tentang syarat-syarat Islam yang bersumber pada dalil-dalil yang membahas tentang perilaku manusia terhadap lingkungan. Semua itu bertujuan untuk memakmurkan dan melestarikan lingkungan, bukan untuk merusak lingkungan. Dalam arti lain, fikih alfiah yaitu merupakan sumber hukum atau regulasi untuk berinteraksi dengan lingkungan. Selama ini kita ketahui para umat Islam selalu berfokus untuk melakukan perbuatan fikih ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Padahal tentang fikih politik, ekonomi, dan tentang fikih lingkungan cenderung terabaikan. Jika Islam disangkut pautkan dengan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, sebagian masyarakat yang memandang sebelah mata hal tersebut. Padahal kita sebagai makhluk di muka bumi ini memiliki peran yang sangat penting untuk melestarikan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan fikih dalam membahas masalah lingkungan sangat penting. Karena dalam fikih, karena dengan fikih pemikiran hukum Islam dapat mudah diterima dan bisa memberikan keyakinan untuk yang meyakininya. Selain itu, menjadikan motivasi bagi masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Konsep Islam tentang lingkungan hidup menurut Al-Quran, yaitu terdapat di surat Al-An'am ayat 165. Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa kita manusia di muka bumi ini diturunkan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, di mana tugas sebagai khalifah yaitu menjaga dan memakmurkan bumi dan isinya serta melestarikan lingkungan hidup. Kekayaan alam yang ada di muka bumi ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua yaitu terdapat di Quran surat Al-Hud ayat 61 dan surat Ar-Rum ayat 9. Maksud dari kedua ayat tersebut yaitu bahwa kita memakmurkan bumi memiliki hubungan yang seimbang dengan keimanan seseorang. Allah juga menegaskan agar kita memperhatikan hal-hal dalam melestarikan dan memakmurkan bumi agar tidak berdampak negatif yang akan timbul. Yang terakhir yaitu terdapat di surat Asy-Syu'ara ayat 30. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa kerusakan yang timbul di muka bumi ini adalah
dari ulah tangan manusia itu sendiri. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan serta sekitar kita agar tidak terjadi kerusakan. Konsep Islam tentang lingkungan selain itu juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah yang berisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, bahwa dalam melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan, kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan untuk orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Elisa Rahmawati akan menjelaskan mengenai orientasi Maqasid Syariah sebagai kendali bisnis. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Maqasid Syariah merupakan jantung dari ilmu usul fikih. Pengertian secara umum Maqasid Syariah yaitu tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut yaitu mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan umat dapat diwujudkan dengan cara memelihara 5 hal pokok atau 5 kebutuhan pokok, di antaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya bahwa kita menjadikan Maqasid Syariah sebagai pedoman dasar dalam kegiatan berbisnis. Tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar dari Maqasid Syariah bisa digunakan sebagai kendali bisnis agar senantiasa memperhatikan kebermanfaatan yang tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Salah satu bentuk pelaksanaan konsep Maqasid Syariah dalam pelaksanaan bisnis yaitu kewajiban dalam pelestarian lingkungan. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan mengenai perintah menjaga lingkungan atau dalam kata lain hifdzu al-bi'ah yang terdapat dalam Maqasid Syariah, yaitu yang pertama, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan perintah tersirat yang telah dijelaskan Allah tentang larangan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi, sudah sewajarnya bagi kita untuk saling menjaga, bukan hanya merusak lingkungan. Nah, yang kedua, yaitu tujuan dari Maqasid Syariah, yaitu kemaslahatan umat. Kemaslahatan berarti sesuatu yang memberikan manfaat. Maslahah memiliki konsep kebermanfaatan yang berbanding terbalik dengan segala bentuk kerusakan. Jadi, segala bentuk kerusakan yang dilakukan yaitu sebuah kerusakan atau penghancuran Maqasid Syariah seperti penghancuran agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Lalu yang selanjutnya adalah pelestarian lingkungan hidup berdasarkan perspektif fikih lingkungan. Fikih atau bisa disebut ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan sekitar, dan manusia dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ilmu fikih memegang peranan yang sangat penting dalam mengurus dan mengatur kehidupan manusia. Dan pengamatan sepintas, kita bisa melihat bahwa ilmu fikih memiliki 4 garis besar penataan kehidupan, diantaranya tentang penataan ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. 4 garis besar itu bisa kita kategorikan atau kita kerucutkan bahwa keempatnya memiliki penataan dalam bidang mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir batin baik di dunia maupun di akhirat. Dari penjelasan tersebut dapat kita kelompokkan atau kita simpulkan menjadi 4 hal, yaitu dalam Al-Quran ditegaskan bahwa manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Sehingga segala bentuk kerusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat atau keagungan Allah SWT dan akan dijauhkan dari rahmatnya. Yang kedua, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga 5 tujuan dasar Islam atau kita sebut Maqasid Syariah, yaitu menjaga agama, menjaga ilmu, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta,
Lalu selanjutnya, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli dengan lingkungan. Berimanan seseorang tidak hanya diukur dengan banyaknya ritual di tempat ibadah, tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan yang terakhir, rusak lingkungan adalah kafir ekologis atau kufur al-bi'ah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagat raya atau alam semesta ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar atau kafir terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 27. Sekian yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tuntutan Islam memelihara lingkungan alam. Masalah lingkungan yaitu berbicara tentang kelangsungan hidup manusia dan alam. Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia. Pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Quran dan hadis. Di surat Ar-Rum ayat 41, artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat itu dikatakan kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid, perusak akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri, baik mereka yang merusak maupun tidak terlibat. Hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Macam-macam hukum lingkungan dibagi menjadi dua. 1. Hukum lingkungan modern. Dalam hukum lingkungan modern ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tidak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, untuk menjamin kesejahteraannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan dan generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Kedua, hukum lingkungan klasik. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan normanya dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan sumber-sumber daya lingkup mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Etika terhadap lingkungan dalam perspektif ajaran Islam dibagi menjadi dua. 1. Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Di hadapan Tuhan sama semuanya, dilayani oleh Allah sama dengan manusia. 2. Rahmatal lil alamin, artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh, dan manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anila Nuwaidia. Di sini saya akan menjelaskan ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Lingkungan merupakan salah satu komponen ekosistem yang mempunyai nilai untuk dihargai, dihormati, tidak disakiti atau tidak dirusak, karena lingkungan adalah bagian dari integritas di kehidupan manusia yang bisa mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Integritas tersebut menyebabkan manusia mempunyai tanggung jawab untuk berperilaku baik agar lingkungan tetap terjaga dan menghindari perilaku buruk atau negatif yang dapat merusak lingkungan. Dalam perspektif Islam, hubungan relasi manusia dan lingkungan sangat erat karena Allah menciptakan keduanya dalam keseimbangan dan keserasian.
yang wajib dijaga untuk menghindari kerusakan lingkungan. Begitu juga dengan keterkaitan kelangsungan hidup di alam. Apabila satu komponen mengalami gangguan atau kerusakan, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 di situ dijelaskan tentang keseimbangan dan keserasian, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Di mana ayat tersebut menghimbau agar kita tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusaknya. Quran surat Ar-Rum ayat 41, di situ Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di situ Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa yang menyebabkan kerusakan di darat dan di laut, salah satu penyebabnya adalah manusia itu sendiri, yang dimana kalau kita berbuat kerusakan di muka bumi maka akan berdampak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kegiatan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan alam. Kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 3 kegiatan tersebut sangatlah memiliki keterkaitan yang erat dengan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, di mana yang pertama yaitu etika dalam produksi. Poros dari proses produksi dalam prinsip etika bisnis Islam adalah proses kerja yang mencerminkan kegiatan amal saleh dan amanah dengan tujuan menciptakan kemaslahatan secara maksimal untuk mencapai efisiensi. Dalam proses produksi berupa pengambilan bahan yang langsung dari alam harus menjaga keseimbangannya agar tidak mengancam kelangsungan hidup di alam. Dalam proses produksi harus memperhatikan beberapa hal, seperti yang pertama tempat. Ketika kita membangun sebuah usaha tetapi pembangunan tempatnya dapat mengganggu lingkungan sekitar, itu tidak diperbolehkan. Dan juga pengolahan limbah, apabila pengolahan limbah tersebut tidak tepat dan dapat mengganggu lingkungan sekitar atau bahkan merusak alam, maka usaha tersebut seharusnya ditutup dan berpindah ke tempat yang lebih aman dan tidak mengganggu lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Yang kedua, etika dalam distribusi. Implementasi kegiatan distribusi terdapat pada kegiatan jual beli yang saling ridho antara penjual dan pembeli, serta sifat jujur dalam penyampaian informasi barang yang dijual. Kaitan antara distribusi dan alam yaitu tentang pengadaan sarana prasarana kegiatan distribusi seperti pasar atau pusat perbelanjaan. Pemilihan pembangunan pasar atau pusat perbelanjaan harus secara tepat. Tidak boleh dibangun di tempat sembarangan, bahkan sampai menggusur lahan-lahan orang-orang demi membangun pusat perbelanjaan, dan itu dapat merugikan orang lain. Yang terakhir, etika dalam konsumsi. Kegiatan konsumsi tidak masuk dalam ranah bisnis, tetapi perilaku konsumen menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis yang penting untuk dibahas. Perilaku konsumen terhadap lingkungan saat ini dipandang sebelah mata, karena banyak kita jumpai pencemaran lingkungan dilakukan oleh konsumen, seperti membuang sampah sembarangan yang menjadi hal besar dan berdampak serius pada lingkungan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana alam tanpa kita sadari, dan banyak manusia yang melakukan hal tersebut sehingga alam rusak dan merugikan banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.